Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Hidayat dari kelas A 2017-3 kelompok 2 Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Nah, di sini saya ingin menampilkan sebuah video tentang kompresi bimanual internal atau disebut dengan KBI dan kompresi bimanual eksternal atau disebut dengan KBE sebagai untuk ujian skillab mata kuliah keperawatan gawat darurat dengan dosen pembimbing Ibu Nur Suliar Fani Dewi, MCAP, SPCAP Maternitas. Nah, di sini sebelum saya melakukan tindakan kompresi bimanual internal atau KBI dan kompresi bimanual eksternal atau KBE, di sini sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara menghentikan pendarahan. Nah, cara menghentikan pendarahan yang pertama itu kita meminta bantuan kepada orang sekitar kita ataupun menelpon rumah sakit rujukan. Lalu yang kedua itu kita kaji penyebab dari pendarahan tersebut, yaitu ada 4 penyebab. Yang pertama itu ada tonus, lalu ada trauma, lalu ada tisu, lalu ada trombin. Nah, setelah kita mengetahui salah satu penyebab pendarahan tersebut, lalu kita pasang infus 2 jalur, di mana di sini fungsinya sebagai pengganti cairan yang hilang akibat pendarahan tadi. Lalu setelah kita pasang infus 2 jalur, kita bantu pasien dengan memberikan oksigen, di mana fungsinya di sini agar mencegah terjadinya shock. Nah, setelah itu kita berikan infus 2 jalur dan kita bantu dengan pemberian oksigen. Kita pasang kateter urin, di mana di sini fungsinya itu untuk mengosongkan kandung kemih dari si pasien tersebut. Nah, setelah kita pasang kateter urin, lalu kita berikan masase kepada fundus uteri dengan gerakan sirkular atau gerakan memutar setelah plasenta lahir. Nah, setelah itu kita lakukan eksplorasi manual, yaitu yang berfungsi untuk membersihkan cairan atau selaput ketuban di bagian vagina dan lubang serviks dari pasien. Nah, setelah itu kita lakukan kompresi bimanual internal atau KBI, dan juga kita anjurkan kepada keluarga melakukan KBE. Nah, tindakan ini akan saya praktikkan nanti setelah ini. Nah, setelah itu kita berikan pasien ini juga infus oksitosin, di mana infus ini merupakan salah satu protep di dalam proses persalinan. Nah, setelah itu kita ulangi lagi KBI-nya, dan juga setelah itu kita dampingi ke rujukan pasien untuk rumah sakit rujukan, dan juga kita lanjutkan dengan infus RL. Nah, baiklah, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana tindakan kompresi bimanual internal. Nah, tindakan yang pertama caranya itu kita adalah mencuci tangan dan memakai handskun, yaitu cuci tangan 6 langkah dan memakai handskun. Handskun di sini adalah handskun steril. Nah, setelah kita mencuci tangan dan memakai handskun steril, kita ambil kapas ataupun kapas bulimat yang telah diberikan NaCl ataupun cairan untuk membersihkan labia major dan labia minora dari sang pasien yang mengalami pendarahan tersebut. Nah, seperti ini. Namun ini karena boneka tidak ada ya, kita misalkan saja. Nah, tindakan ini dilakukan sampai bersih. Jika sudah bersih, kita lakukan tindakan kompresi bimanual internal atau KBI. Nah, caranya itu kita masukkan tangan kita secara perlahan, posisi mengepal ke dalam vagina dari pasien tersebut. Nah, setelah ini kita periksa bagaimana keadaan vagina dan juga keadaan serviks dari sang pasien tersebut. Apabila sudah terperiksa, lalu tangan kanan kita masuk tadi ke vagina itu berada di fornix anterior dari pasien tersebut. Lalu yang tangan kiri kita berada di dinding posterior yang mendorong dari dinding posterior tersebut ke arah depan. Nah, jadi di antara kedua tangan ini kita akan sama-sama mendorong. Jadi nanti posisinya ketika tangan kita ini masuk ke fornix anterior dan ini mendorong dari dinding posterior, maka uterus akan ditekan dari arah belakang ke arah depan. Nah, seperti ini. Nah, ini dari fornix anterior dan ini dinding posterior. Tekan kuat di antara kedua tangan tersebut, tangan kanan dan kiri kita. Nah, jika pendarahan berkurang, maka lakukan lagi KBI atau kompresi bimanual internal. Nah, selanjutnya kita masuk ke tindakan kompresi bimanual eksternal atau disebut juga dengan KBE. Nah, perbedaan dengan KBI itu adalah posisi tangan. Tadi KBI berada di dalam vagina, namun KBI ini akan berada di luar. Nah,
Caranya yang pertama itu kita mencuci tangan, perawat mencuci tangan dan memakai handscoon steril. Nah, setelah itu kita posisikan salah satu tangan kita berada di dinding abdomen bagian korpus teri bagian depan. Lalu tangan satu lagi itu berada di dekat simpis pubis di atasnya dan berada di dinding abdomen bagian korpus teri bagian belakang. Nah, cara melakukan kompresinya itu dengan menekan atau mendorong kedua tangan seperti ini. Tangan kiri mendorong juga dan tangan kanan mendorong juga. Inilah tindakan KBE, lakukan terus hingga pendarahan berkurang dan ada kontraksi sampai pendarahan berhenti. Lakukan terus berulang KBE ini dan kita dapat mengajarkan kepada keluarga bagaimana tindakan KBE ini. Nah, setelah kita melakukan tindakan KBE dan KBI itu kompresi bimanual internal dan kompresi bimanual eksternal, kita evaluasi bagaimana respon si pasien yang kita bantu tadi, dan juga jangan lupa setelah kita mencatat responnya bagaimana perasaannya. Kita lakukan dokumentasi tindakan, yaitu berupa hari ini, hari, tanggal, waktu atau jamnya, dan juga tindakan apa yang telah kita lakukan serta tanda tangan perawat.